berikutnya Bung Taufan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kematian Pak Ustaz. Ini dari hamba Allah dari Oku Selatan yang ditanyakan adalah ketika ada seseorang yang mau diperkosa, kemudian untuk menjaga dirinya ia pun bunuh diri, itu hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Bunuh diri tidak boleh. Tetap tidak boleh bunuh diri. Karena bunuh diri itu lebih dahsyat dibandingkan dosanya dibandingkan dengan hanya sekedar menganukan itu. Tetap berusaha meronta, berusaha untuk melawan, berusaha. Kalau nggak terlawan ya karena namanya nggak terlawan ya sudah nggak apa-apa. Tetapi hati jenengan akan dinilai oleh Allah. Jenengan menikmati apa nggak saat diperkosa itu. Seperti itu, Mbak. Nanti itu akan pengadilan Allah itu yang di situ yang maha adil tadi. Karena nggak perlu lagi saksi, nggak perlu lagi apa-apa. Karena Allah tahu di dalam hati jenengan. Kalau jenengan sudah menikmatinya, nah itu dosa tersendiri bagi Anda. Tetapi harus menolaknya. Tapi jangan bunuh diri. Tidak boleh bunuh diri. Tetap walaupun kondisi seperti apa tidak boleh bunuh diri. Itu. Kita terima lagi. Iya. Oke, Syari, assalamualaikum. Pak Maman, di mana Pak Maman? Oh, alah Pak Maman. Gimana Pak Maman, sehat? Kok suaranya beda ya? Iya. Iya. Halo? Kenapa, Fat? Halo Pak, nggak dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam katanya karena memang jarang ketemu. Oh gitu. Oke. Jadi azan waktu sholat Jumat itu kan ada azan pertama. Ya. Itu sudah masuk zuhur atau belum? Kalau di Indonesia sudah masuk zuhur. Kalau di Indonesia. Ya. Kalau di Arab Saudi belum. Jadi kalau di Arab perbedaan waktunya berapa jam? Sekitar setengah jam. Setengah jam. Jadi kalau di Arab Saudi azan pertama itu justru azan peringatan saja. Sekitar jam setengah kalau zuhurnya jam 12 itu setengah 12 atau jam 11 gitu. Kalau kita peringatannya biasanya beduk kan? Beduk kita peringatannya. Nah, kemudian di Indonesia dengan kita nggak usah bahas tentang asbabul wurudnya ya. Yang jelas di Indonesia seperti itu bahwa azan pertama itu juga sudah masuk zuhur. Berarti untuk orang-orang yang perempuan yang nggak ke masjid itu sudah boleh sholat zuhur di adzan pertama di Indonesia. Tetapi kalau di Arab Saudi belum. Kenapa? Karena di Arab Saudi itu adzan pertama adalah adzan peringatan. Adzan kedua itu baru khotib naik mimbar baru adzan kalau di Arab Saudi. Di Indonesia enggak. Adzan pertama itu masuk zuhur, adzan kedua setelah khotib naik mimbar. Nah, tandanya apa? Maka di sini kemudian ada namanya qobliyah Jumat. Walaupun banyak yang memang tidak memakainya di Indonesia, itu pun ya aliran baru inilah, Mbak. Kalau yang NU dan Muhammadiyah serta yang lainnya itu tidak, mereka tetap ada qobliyah Jumat. Nah, perbedaan di sini kenapa? Wallahualam seperti itulah di Indonesia. Nah, yang sering justru kita akan kaji bukan masalah itunya, tetapi sering perempuan-perempuan yang nggak berangkat ke masjid itu ada anjuran agar sholatnya setelah orang-orang muslim laki-laki yang turun ke masjid. Itu salah, Mbak. Karena perempuan itu tidak wajib Jumat, maka dia setelah adzan pertama di Indonesia dia sudah boleh sholat zuhur. Ini yang sering keliru di masyarakat. Tapi mungkin ada yang mengatakan karena disunahkan untuk mendengarkan khutbahnya. Enggak juga. Jadi gini, kenapa kok ada demikian pemahaman bahwa orang yang tertentu bukan wanita, yaitu untuk menunggu orang turun dari masjid. Siapa yang disunahkan atau dianjurkan, bahkan ada yang mewajibkan? Justru laki-laki, Mbak. Laki-laki yang sakit masuk angin, sudah waktu zuhur datang, dimungkinkan sebelum sholat dia masih bisa ke masjid, maka orang-orang yang seperti ini itu dianjurkan, diwajibkan untuk sholat zuhurnya setelah laki-laki turun ke masjid. Harapannya dalam fikih itu dijelaskan, harapannya nanti di tengah-tengah khutbah dia masih bisa ke masjid untuk melakukan sholat Jumat gitu loh, Mbak. Jadi hanya orang-orang yang ada harapan bisa ke masjid
semasafah waktu dari masuk duhur sampai khotib selesai. Kan khotib itu selesai baru kemudian sholat Jumat. Nah, itu yang dimaksudkan dalam keterangan bahwa memang disunahkan untuk menunggu atau diwajibkan untuk menunggu orang turun dari masjid baru sholat duhur. Adalah orang yang sakit, yang dimungkinkan masafah waktu itu dimungkinkan bisa ke masjid, bukan perempuan. Sementara di masyarakat berkembang, Pak Maman, perempuan pun disuruh sholat duhur setelah orang-orang turun dari masjid. Itu enggak benar. Justru ya harus mengejar awal waktu di dalam duhur itu, yaitu begitu azan pertama, ya perempuan yang memang enggak sholat Jumat di masjid itu langsung sholat duhur. Berarti perempuan itu boleh sholat di masjid tadi ya? Dan ada keterangan boleh, tidak boleh melarang perempuan sholat Jumat. Itu dalam kitab-kitab banyak disebutkan. Tapi kalau saya dulu nih tadi ya, kalau sekarang saya nggak pernah lihat ya. Dulu banyak nenek-nenek ya, orang tua itu memang sholat Jumat ya, terutama di desa saya ada, Mbak. Masih ada ya. Di desa mertua juga ada beberapa 8 atau 10 wanita yang sudah tua-tua itu ikut Jumatan. Apakah perlu sholat duhur? Nggak perlu sholat duhur kecuali torekoh satoria. Kalau torekoh satoria itu laki-laki, perempuan yang sholat Jumat pun masih dianjurkan untuk sholat duhur. Tapi bukankah sholat Jumat itu bagi perempuan jadi sunnah saja? Ya, tapi tetap dia sudah menjadi kewajiban dalam dirinya untuk tidak melakukan sholat duhur. Sudah menggugurkan. Jadi gini loh. Kalau bahasa kaidahnya itu saya lupa kaidahnya itu. Ada kaidahnya. Ketika sudah menjalankan sesuatu itu wajib bagi orang lain, walaupun tidak diwajibkan bagi dirinya, maka dia akan gugur juga kewajibannya gitu. Tapi saya lupa, kaidahnya ada itu. Seperti itu. Oke, walaupun di sini mungkin ada perbedaan pendapat nggak masalah ya. Tadi ada Satoriyah mengatakan bahwa Thariqah Satoriyah di Indonesia itu memang harus mengulangi lagi sholat duhurnya, tetapi mayoritas Madzhab Syafi'i sebagian ya Mbak, bukan Madzhab Syafi'i, Madzhab Syafi'i sebagian itu tidak perlu mengulang sholat duhur. Ya, nanti kita akan kajilah secara ininya. Seperti itu secara gambarannya, tapi secara dalilnya saya lupa. Oke, mungkin ada kajian yang lebih spesifik ya. Baik, ada pesan Ustaz yang ingin disampaikan sebagai silakan. Pendengar dari BKM dimanapun Anda berada, Pak Maman yang terakhir, semoga sehat kita semua. Amin. Dan alhamdulillah masih bisa mendengarkan radio ini. Dan untuk semuanya bahwa kematian itu sebagai tanda saja bahwa kehidupan telah berlalu, di mana itu semua harus dilalui oleh manusia yang hidup. Dan kematian itu takut memang bagi kita yang tidak punya persiapan, ataupun kita sudah punya persiapan tapi belum jelas persiapan seperti apa. Tetapi secara gambarannya, kata Imam Al-Ghazali, nggak perlu ditakutkan kematian. Justru ingat kematian itu bukan takut dengan matinya, tapi takut bahwa kita belum punya bekal untuk ke sana. Dan akhirnya tersugesti untuk kita, kata tadi siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami, orang yang banyak mengingat kematian adalah orang yang selalu berselaras dengan perintah Allah, selalu berselaras dengan larangan, bukan berselaras, mengesampingkan larangan-larangan Allah. Bahkan Imam Ghazali mengatakan bahwa kematian adalah pertemuan atau pertemuan dengan kasihnya, dan seorang kekasih tidak akan mungkin lupa dengan pertemuan itu. Innamal likulli jurhin bur'un wala bur'ali ma jarahal lisan. Kalau pedang lagi ketemu hasil harapan sembuh, kalau lisan kayak hati kemana pun tidak dicari. Al-afu minkum wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dan terima kasih juga untuk Anda Sobat BKM FM yang sudah berpartisipasi di sore hari ini. Insya Allah
kajian di hari Senin akan selalu kita hadirkan untuk Anda, dan acara ini persembahan dari LPPL Radio Bigem FM, Dinas Komunikasi dan Informatika Akut Timur yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Akut Timur serta didukung oleh Basnas Akut Timur. Kita akan kembali lagi di hari Senin yang akan datang tentunya dengan narasumber dari Kementerian Agama Kabupaten Akut Timur. Kita tutup bersama Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.